Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu kita, dan kita wujudkan dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, serta bersalawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia khususnya seorang muslim dalam kehidupannya dia mencari kebaikan-kebaikan dalam kehidupan yang sedang dia jalani. Dia mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala supaya setiap langkahnya benar-benar mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perkara-perkara yang mengandung kemurkaan dari Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sehingga siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya keberkahan, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia menjadi orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling berbahagia, dan orang-orang yang dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dan untuk mendatangkan itu adalah dengan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji la fatahna alaihim, sungguh benar-benar akan kami buka untuk mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan yang datang dari langit dan datang dari bumi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, bersyukurlah kepada Allah, pertahankan keberkahan itu dengan senantiasa memupuk keimanan, dan barang siapa yang sedang mencarinya maka berusahalah serta menjauhi perkara-perkara yang bisa menjauhkan keberkahan dari kehidupan seorang.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dan hal yang bisa menjauhkan keberkahan dari seseorang adalah yang pertama kasratul ma'asi, banyak melakukan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal 'abda, dan sesungguhnya seorang hamba, la yuhramur rizqa minadz dzanbi yusibuhu, benar-benar akan diharamkan kepadanya untuk mendapatkan rizki yang halal, rizki yang mampu menjadikan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, bidzanbin yusibuhu, karena dosa yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sehingga salah seorang ulama mengatakan, wa min uqubatiha, dan dari azab seorang yang bermaksiat kepada Allah, annaha tamhaku barakatal umri, bahwa kemaksiatan bisa mencabut keberkahan umur, wa barakatal rizki, dan keberkahan pada rizki, wa barakatal ilmi, keberkahan kepada ilmu. Allah berikan kepadanya ilmu, tetapi ilmunya tidak menjadikan ilmu tersebut menjadikan dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rizki, tapi rizkinya tidak menjadikan dia untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa barakatal amal, keberkahan dari amal. Mungkin dia orang yang rajin untuk beramal, rajin untuk melaksanakan ketaatan, namun di samping itu dia pun rajin melakukan perkara-perkara yang mengandung dosa. Bisa jadi dia beribadah, namun dari ibadahnya tidak mendapatkan pengaruh positif di dalam dirinya. Layaknya seperti seorang yang beribadah yang hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, wabil jumlati, dan seluruhnya itu tamhaku barakatad din wad dunya, akan mencabut keberkahan pada agamanya yang itu berdampak pada dunianya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqah, seandainya mereka istiqamah di atas tariqah, yaitu agama Islam yang hanif ini, dia senantiasa melaksanakan ketaatan, berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa, sungguh akan kami berikan kepada mereka air yang banyak. Dijelaskan oleh mufassir adalah keberkahan yang banyak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebab Allah Subhanahu wa taala menjauhkan keberkahan dari diri seseorang adalah al-ghis wal kadhib. Dia curang dan berdusta. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munafiqatun lis-sil'ah, sumpah yang sumpah itu dusta, sumpah palsu untuk melancarkan dan melariskan dagangannya. Mumhiqatun lil barakah, bisa mencabut, menjauhkan dari keberkahan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini berlaku berkaitan dengan jual beli. Namun jika kita tadabburi, jika kita renungi bersama, hadis ini sebenarnya berlaku pada perkara umum. Apapun itu yang di sana masuk muamalah antara hamba dengan hamba, manusia dengan manusia, maka dituntut di sana tidak boleh untuk berdusta, tidak boleh ada unsur tipu menipu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, penjual dan pembeli memiliki masa khiyar
yaitu memilih selagi keduanya belum berpisah. Fa in bayyana wa sadaqa, jika keduanya itu jujur dan menjelaskan apa adanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Burika lahuma fi bai'ihima, akan diberikan keberkahan untuk keduanya pada transaksi keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, wa in katama wa kadzdzaba, tetapi jika keduanya menutupi dan berdusta, muhiqqat barakatu bai'ihima, akan dicabut keberkahan transaksi keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, apalah artinya mendapatkan sesuatu yang lebih namun dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah, maka layaknya dia ada di rumah kita namun bisa menjadi sebab rumah tersebut tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sebab penghuni rumah tersebut tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu at-ta'amul ma'ar riba, bertransaksi dengan transaksi riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan riba dan akan memberikan riba keuntungan kepada sedekah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan yamhaqu. Mahaqa diungkapkan untuk bulan. Jika seorang mengatakan bulan akan terbenam, maka dikatakan di sana mahaqal qamar, bulan hilang, bulan terbenam. Bagaimana terbenamnya bulan? Bulan akan hilang sedikit demi sedikit. Begitu pula cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang bertransaksi dengan riba. Allah akan hancurkan sedikit demi sedikit sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang sengsara. Sengsara kalbunya ataupun mungkin sengsara kehidupan dia di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang keempat yaitu ad-du'a 'alal aulad, berdoa dengan doa yang buruk kepada anak-anak dan apa yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, berapa banyak dari orang tua yang ketika mendapati perkara yang dia tidak sukai dari anaknya, ketika dia perintahkan kepada anaknya perintah-perintah yang baik, nasihat-nasihat yang baik, namun justru anaknya kemudian mengatakan perkara-perkara yang membuatnya benci kepada perkataan tersebut, lalu tanpa sadarkan diri lisannya mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, karena yang seperti itu dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak kita di kemudian hari. Ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak saleh, anak-anak yang durhaka, bisa jadi karena doa orang tua ketika dia tidak mampu sabar mendidik anak-anaknya, mengucapkan kata-kata yang kotor, mengandung doa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah al-hirsu wa tama' fi talabid dunya, rakus di dalam mencari dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar lalu dilepaskan kepada seekor kambing, maka yang terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi afsadilaha, justru yang terjadi akan mencabik-cabik kambing tersebut, akan merobek-robek kulit kambing tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan itu seperti seorang yang rakus untuk mencari dunia, lupa akan batasan-batasan Allah. Agamanya rusak sebagaimana domba tadi rusak dicabik-cabik oleh dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.